Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah Rabbus samawati wal aradin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-fariq bainad dhalali wa syaqi wal yaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, segenap kaum muslimin wal muslimat, jamaah online channel YouTube Majlis Ta'lim Ats-Tsauriyah As-Sidqiyah dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kekuatan iman dan Islam sehingga kita mampu memperoleh ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah online channel YouTube Majlis Ats-Tsauriyah As-Sidqiyah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menguraikan tentang wazaiful muta'allim, tentang tugas-tugas seorang penuntut ilmu, tugas-tugas seorang santri dalam rangka menuntut ilmu pengetahuan. Wazaiful muta'allim ini dalam konteks yang akan saya bahas sangat berkaitan erat dengan akhlak, dengan adab, karena tidak hanya kecerdasan yang dibutuhkan oleh seorang penuntut ilmu, namun ada dimensi lain, dimensi yang sangat penting, sangat urgent bagi seluruh penuntut ilmu, yaitu dimensi akhlak, dimensi moral, dimensi adab. Kalau kita melihat sejarah para ulama-ulama terdahulu, ketika mereka ingin mempelajari berbagai macam fan ilmu pengetahuan, mereka butuh bertahun-tahun lamanya untuk mempelajari ilmu tentang akhlak. Bahkan ada seorang ulama besar, wali besar di masanya yang bernama Abdullah ibnu Mubarak, seorang ulama sufi di masanya juga. Beliau mengatakan, nahnu ila qalilim minal adabi ahwaju minna ila kathirin minal ilmi. Kami lebih membutuhkan sedikitnya adab, sedikitnya akhlak dibanding dengan banyaknya ilmu pengetahuan. Karena ketika ilmu pengetahuan yang kita peroleh ini tidak diiringi dengan akhlak, maka dia akan menjadi rusak ilmu tersebut. Walaupun banyak orang mengatakan bahwa perbedaan antara manusia dan binatang itu terlihat kepada akal dan ilmu. Namun
ketika ilmu yang banyak yang kita peroleh ini tidak diiringi dengan akhlak yang baik, dengan budi pekerti, dengan adab, maka ilmu ini akan membawa kita kepada kesesatan. Berapa banyak orang yang memiliki ilmu, mereka tersandung kasus korupsi, mereka melakukan genjatan senjata sehingga membunuh saudaranya sesama muslim. Mereka menjadikan kekuasaan dengan kekuasaan yang zalim, kekuasaan yang tidak adil. Ini disebabkan karena ilmu yang diperoleh itu tidak diiringi dengan akhlak dan adab. Maka jamaah channel YouTube Majelis Ats-Tsauriyah As-Sidqiyah sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menguraikan tentang wazaiful muta'allim, tugas-tugas para penuntut ilmu dalam rangka yaitu menuntut ilmu pengetahuan, dengan berpedoman pada kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Fadil Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Di dalam kitabnya ini beliau menguraikan 7 wazaiful muta'allim, tugas-tugas para penuntut ilmu. Pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan al-wazifah al-ula, tugas para penuntut ilmu yang pertama. Mari kita melihat argumentasi yang dibangun oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya ini. Al-wazifatul ula, tugas yang pertama yang harus dijalankan oleh seorang penuntut ilmu adalah taqdimu taharatin nafsi an radzailil akhlaqi. Yang pertama adalah mendahulukan untuk membersihkan diri kita an radzailil akhlaqi, dari akhlak-akhlak yang hina, dari akhlak yang tidak terpuji. Maka inilah langkah awal kita selaku penuntut ilmu dalam rangka kemudahan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Dan argumentasi ini diperkuat oleh sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda liqaulihi alaihi salatu wassalam, buniyad dinu 'alan nazafati, dibangunnya agama 'alan nazafati, di atas kesucian, di atas kebersihan. Makanya kalau kita ingat seorang ulama besar yang mazhabnya kita pegang teguh, yaitu Imam Syafi'i. Pada satu ketika beliau pernah mengalami
sulitnya menghafal, sehingga beliau mengadu kepada gurunya Imam Waqi. Kata Imam Syafi'i, sakautu ila waqi'in su'a hibzi fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Aku mengadu kepada guruku Imam Waqi su'a hibzi, tentang buruknya hafalanku, fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Maka guruku Imam Waqi memberikan petunjuk untuk meninggalkan berbagai macam kemaksiatan. Ini sekaliber Imam Syafi'i, di mana beliau pada satu saat pernah mengalami buruknya hafalan beliau. Apalagi kita semua ini, yang boleh jadi kita banyak melakukan kehilafan, salah, bahkan dosa, melakukan berbagai macam kemaksiatan. Maka langkah awal yang harus dijalani oleh para penuntut ilmu adalah toharatun nafsi, dengan jalan meninggalkan berbagai macam kemaksiatan. Kita tinggalkan iri dengan orang, kita tinggalkan hasud, membicarakan orang lain, kita tinggalkan fitnah, kita tinggalkan sifat-sifat bohong dan sifat-sifat tercela lainnya, dalam rangka membersihkan hati dan membersihkan diri kita. Bahkan lanjutan argumentasi Imam Ghazali di sini, kata beliau, walaisatin nazafatu muradatan fis siyabi bal fil qalbi. Dan bukanlah kebersihan itu muradatan, hanya ditunjukkan fisiyabi, kepada pakaian saja. Bal fil qalbi, bahkan jauh lebih daripada itu, kebersihan itu ditujukan kepada hati. Maka ini menjadi hal yang penting, menjadi perhatian besar untuk kita semua selaku penuntut ilmu, untuk mampu menjaga diri kita, membersihkan diri kita, menjauhkan berbagai macam kemaksiatan. Sebab fa innal ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Sebab ilmu pengetahuan itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan masuk kepada para pelaku maksiat. Maka bagi kita semua yang pada saat ini sedang menjalankan proses thalabul ilmi, mari kita benahi, kita evaluasi diri kita. Kita bersihkan hati kita dari berbagai macam sifat-sifat yang tercela. Bahkan argumen beliau diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam firman-Nya Allah mengatakan, wa yadullu alaihi qauluhu ta'ala, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Kalau kita melihat secara full ayat ini,
Di dalam Al-Quran itu dikatakan ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadha wa in khiftum ailatan fasawfa yugnikumullahu min fadlihi insya'a innallaha alimun hakim. Ini redaksi full ayat atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkaitan tentang an-nazafah ini, tentang taharatun nafsi, bersihnya diri kita. Sebelum saya melanjutkan, saya akan menguraikan asbabul nuzul daripada ayat tersebut. Dalam beberapa riwayat itu dikatakan ayat ini turun karena dahulu ya, itu sebelum abad ke-9 Hijriyah ya, mungkin abad 8, 7 ya, dan ke bawah. Di dalam sebuah hadis itu dikatakan yang diriwayatkan oleh Abu Hatim Ani bin Abbas, Nabi mengatakan kanal musyrikuna yaji'una ilal bait, adalah orang-orang musyrik itu mereka datang ke Masjidil Haram, wa yaji'una ma'ahum bit-ta'ami, mereka datang itu dengan membawa bahan makanan. Di sana orang-orang musyrik pada masa itu mereka melakukan perniagaan jual beli di daerah Masjidil Haram. Yatajaruna fihi, kemudian mereka melakukan perniagaan, perdagangan, membangun ekonomi di sekitaran Masjidil Haram tersebut. Falamma nahau an ayyatul baita, maka satu ketika berjalannya waktu, orang-orang musyrik itu dilarang untuk mendatangi Masjidil Haram tersebut. Kemudian qallal muslimuna, orang-orang muslim ya berkomentar, min aina lana ta'am, dari mana kami mendapatkan makanan, dari mana kami bisa membangun perniagaan, bagaimana kita bisa menghidupkan ekonomi yang baik kalau orang-orang musyrik ini tidak diizinkan untuk masuk ke area Masjidil Haram tersebut. Namun Allah menjawabnya, fa'anzalallah, maka Allah menurunkan sebuah lanjutan ayat. Kata Allah, wa in khiftum ailatan fasawfa yugnikumullahu min fadlihi. Ini menjadi kabar gembira untuk kaum muslimin yang berada di wilayah atau sekitaran Masjidil Haram tersebut. Kata Allah, wa in khiftum ailatan, dan jikalau kalian ini merasa takut miskin, takut fakir, takut tidak mendapatkan makanan, takut tidak bisa membangun perniagaan, tidak mampu menghidupkan ekonomi,
fasawfa yunikumullahu min fadli, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mencukupi kalian min fadlihi, dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi turunnya salah satu asbabun nuzul, ya diturunkannya ayat ini karena dahulu itu sebelum 9 abad 9 Hijriah itu banyak orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu melakukan perniagaan di wilayah Masjidil Haram. Bahkan ada yang lebih parah lagi. Orang-orang kafir di masa itu pernah melaksanakan ritual keagamaan. Di wilayah Masjidil Haram mereka menyembah berhala, di mana berhala itu disebut dengan Uzzah dan Lata. Maka dari itulah, dari kegiatan mereka, kemudian juga ritual-ritual yang mereka laksanakan pada saat itu, ada larangan mereka orang-orang musyrik masuk ke wilayah Masjidil Haram, bahkan sampai saat ini. Jadi mayoritas ulama, jumhurul ulama, mereka memberikan argumentasi bahwa tidak diperbolehkan orang non-muslim itu masuk ke wilayah Masjidil Haram. Namun yang menjadi pembahasan inti itu pada kalimat najasun. Najasun di sini memiliki makna najis. Tapi ternyata ketika kita mengkaji ilmu tafsir pada ayat tersebut, ulama memberikan argumentasi bahwa najis pada penggalan ayat ini itu bukan bermakna najis yang sifatnya material. Artinya yang sifatnya menempel pada pakaian atau anggota tubuh kita. Namun najis yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang memiliki hati yang kotor, hati yang tidak baik, hati yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka ini orang-orang musyrik dianggap adalah orang-orang yang memiliki hati kotor, hati yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hati yang ingkar dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Ghazali, bayyana anna najasata la tukhtassu bisyabi. Imam Ghazali memberikan argumentasi bahwasanya najis itu la tukhtassu bisyabi, tidak hanya dikhususkan kepada pakaian saja, namun najis itu juga punya sifat yang tumbuh pada hati seseorang, di mana mereka memiliki hati yang kotor, ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingkar kepada kebenaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka najis pada ayat di sini itu sifatnya bukan material, namun melainkan sifatnya adalah batiniyah, di mana mereka orang-orang musyrik dianggap orang-orang yang memiliki hati kotor.
Namun apa pesan yang dapat kita ambil dari ayat atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini? Pesannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita semua untuk memiliki hati yang bersih, membenahi diri, menjauhkan diri kita dari berbagai macam penyakit hati, menjauhkan diri kita dari berbagai macam bentuk kemaksiatan, dengki, fitnah, ghibah pada orang. Maka langkah awal kita agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memperoleh berbagai macam ilmu pengetahuan adalah toharatun nafsi, membersihkan diri, mensucikan diri, terlebih-lebih hati kita. Maka mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaat dan barakahnya. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.